Ketemu lagi bersama kami di sini di program Kupas Mistis di channel Transvision Seru. Untuk malam ini nih, kami akan membahas tentang mengenal lebih dalam Kodam bersama Ki Bajra Aji Satya. Tapi sebelumnya nih, kita ada bacain dulu berita nih yang masih menyangkut soal Kodam nih. Gimana beritanya, Mas Hendro? Bisa ditampilin beritanya? Oh, nih. Ini beritanya dari Detik ya, mengoleksi batu akik, mistis atau hobi. Nah, tapi ini saya kesimpulannya aja Pak, ini beritanya panjang. Ya, jadi saya kesimpulannya gini, dari yang diwawancarai sama wartawannya ini ternyata malah dia tuh nggak percaya bahwa batu akik ini ada isinya gitu. Karena yang diwawancarain adalah dia mengoleksi batu akik ini hanya sebagai fashion, karena dia senang aja mungkin warnanya, coraknya gitu. Dan dia juga hanya sekedar itu, dan dia juga saya nggak banyak-banyak kok koleksinya gitu. Nah terus pedagangnya juga ditanya, mereka juga ternyata nggak terlalu percaya karena mereka juga hanya sekedar jual gitu. Jadi mereka nggak mempercayai sebenarnya bahwa apa yang mereka jual, apa yang mereka perdagangan tuh adalah sesuatu di balik itu gitu. Tapi memang murni hanya jual cincin atau batu cincinnya aja gitu. Nah terus ada lagi nih berita satu lagi nih Pak. Nah, kalau ini berita soal paranormal sebut putri dikawal Kodam. Jadi, kalau ini ceritanya, dan ini di Bandung nih, di daerah Bojong Soang. Nah, jadi pada saat anak kecil ini lahir. Namanya Putri Ramadina ya. Nah, itu pada saat mau lahir, nah bapak ini sempat minta air ke orang pinter di daerah Soreang katanya. Nah, tapi pada saat dia minta itu, ternyata paranormalnya bilang, nih anak kamu dari dalam ini udah dijagain nih sama Kodam. Dia bilang gitu. Nah memang pada saat lahir ternyata anak ini juga punya kekhususan. Jarinya ada 24 Pak totalnya. Jadi di tangan 6, di kaki juga 6. Tapi rapi gitu. Nggak, kalau kan kadang-kadang ada yang suka nyendel di mana gitu jadi nggak bagus. Nah, ini rapi katanya. Di fotonya kan juga tuh katanya. Kita kalau nggak hitung banget kita nggak ngeh kalau itu ada 6 gitu loh. Ada kok 6. Gitu. Jadi sebenarnya karena mungkin kekhususan ini akhirnya seperti itu. Tapi juga bapaknya juga nggak mengiyakan juga, nggak ini pada saat lahir ya biasa aja sih, nggak ada, cuma itu aja sih komentar gitu. Paranormal. Nah ini hal-hal kayak gini nih, makanya nih kira-kira sebetulnya jelasnya gimana sih? Nah kita kan sebagai orang awam nih, tanyakan pada ahlinya. Kita mau nanya ke ahlinya nih. Sebenarnya yang disebut Kodam tuh apa sih? Terus gimana sih bentuknya, mungkin gitu ya, yang kita sebagai orang awam kan ya pasti kalau namanya sesuatu pasti nanya kayak gimana, pasti jatuhnya kan ngebahas masalah bentuk kan. Atau apa sih itu Kodam itu? Gitu. Kalau orang awam kan pengen tahu tuh bagaimana Ki Bajra, silakan dijelaskan. Kita kenalin dulu nih bintang tamu kita, Ki Bajra Aji Satya. Jadi menanggapi Kodam ya, gitu ya. Menanggapi Kodam ya. Sebenarnya Kodam itu kan dari bahasa Arab gitu kan ya. Bahasa Arab. Ya, yang memiliki arti sebenarnya agak kurang baik dalam artian artinya pembantu gitu. Jadi ada strata ya. Jadi kesannya tuh kayak membuat lebih agak rendah gitu ya. Padahal Kodam ini kan sebenarnya adalah suatu yang bisa disebut sebagai entitas, sebagai spirit gitu loh. Dan yang berbentuk Kodam ini nih luas banget, banyak. Itu bisa mulai dari apa yang orang sebut sebagai jin gitu ya. Tapi ini kita persempit lagi ya, jin itu yang biasa orang sebut sebagai Kodam itu biasanya jin marit, ada jin ifrit, ada jin syilat gitu, dan juga ada yang bentuknya kayak misalnya maung gitu kan, ada maung putih dan banyak lagi macam-macamnya gitu. Jadi Kodam itu adalah sebutan untuk suatu entitas yang membantu partnernya. Ini saya bilang partner ya karena saya menurut pengalaman saya menghargai mereka yang menyebutnya partner, bukannya berarti harusnya kedudukannya setara. Seharusnya ya bisa saling membantu kayak saya dengan sahabat saya gitu ya. Dalam artian saya tidak menempatkan dia di bawah saya banget dan saya tidak menempatkan dia di atas saya banget. Terus biasanya orang punya Kodam nih, kalau orang bilang saya ada Kodam nih, itu sebenarnya nanti ujung-ujungnya sebetulnya mereka
bermanfaat buat apa sih? Oh, gini. Tujuannya apa sih? Ini gitu. menarik ya gitu ya. Karena kadang orang bilang saya punya khodam. Benar atau enggak dia punya khodam atau enggak? Nah itu gitu makanya kan. kadang-kadang itu khodam tuh bentuknya kayak gimana kan? Nah, Kadang-kadang ini ya. Balik lagi sebenarnya untuk ngeceknya itu tuh menurut penglihatan mata batin masing-masing gitu kan. Dan setiap manusia punya mata batin yang beda-beda. Dan itu pun ada kebuka dan belum. Iya, dalam artian kebuka tuh bisa ngelihat dan mendefinisikan secara jelas gitu. Dalam artian misalnya orang ada yang bilang saya punya khodam paling gampang deh kalau enggak cewek, kakek-kakek gitu kan, atau enggak harimau. Orang tuh paling banyak tuh ngomongnya seperti itu. Karena yang paling sering saya dengar tuh. Karena cuma itu doang yang mereka tahu, belum pernah kan dengar orang bilang saya punya khodam wyvern. Orang sini nggak tahu wyvern itu apa. Wyvern itu adalah bentuk draco, bentuk orang sini bilangnya naga ya, tapi naga itu naga Eropa yang tidak memiliki tangan. Itu wyvern. Di British di ras Teutonic itu tuh dikenal sebagai wyvern gitu. Dan di Indonesia ada beberapa juga yang memiliki seperti itu. Kok bisa dapet? Karena itu tadi dijodohkan kayak gitu. Kayak gitu. Kalau khodam misalnya gini, ada orang cerita langsung sama saya. Iya. Itu saya lihat kepalanya terlihat seperti macan atau harimau. Terus dikomentarin lagi sama yang katakanlah ngerti. Iya. Oh itu dia punya ilmu tuh. Itu maksudnya apa ya Ki? Itu seperti tebak-tebak buah manggis. Dalam artian gini, kadang orang kan melihat apa yang dia pengen lihat. Satu, kadang orang melihat apa yang dia bisa lihat juga. Dalam artian gini, kayak misalnya gini, saya ngelihat ini gelas ada 4. Saya bisa bilang nggak itu penampung air gitu loh. Dalam artian kan tergantung saya melihat itu sebagai apa dan saya menyebutnya sebagai apa. Jadi balik lagi, apa yang dia sebut itu tuh satu ya bisa benar bisa enggak gitu, tergantung cara taunya gimana gitu kan ya. Kadang itu beneran ada khodamnya atau enggak, balik lagi harus yang benar-benar paham yang lihat gitu kan, ini beneran nih ada khodamnya, ini enggak nih enggak ada khodamnya, atau sikapnya sifat yang dibilang tadi misalnya bapak gitu kan ya, bapak dibilang ada khodamnya, apakah sesuai dengan sifat khodamnya. Misal harimau nggak mungkin mencela dong, nggak mungkin yang kayak tegas gitu ya, tarsok enggak. Ini harimau tegas, wibawa, keras, iya nggak, terus berani gitu ya. Terus dibilang misalnya ada yang bilang bapak khodamnya ini dayang putri dari mana gitu kan, misalnya kalau di Kalimantan Selatan dibilangnya Tanjung Buih, ini dayang dari putri Tanjung Buih, tapi bapaknya itu tegas banget gitu. Ini kayaknya nggak masuk akal deh gitu ya, karena dari yang kelihatan aja tuh bisa ditentukan. Jadi kalau dia tuh justru kalau khodam sama kitanya itu berarti harus setara. Sejenis misalnya yang satu pemarah berarti satu pemarah gitu. Satu nggak atau harus saling melengkapi kan, kadang-kadang kan ada juga ada yang bilang harus melengkapi. Gitu. Nggak harus, karena gini. Biasanya kalau yang dibilang apalagi yang turunan ya gitu, khodam dari leluhur, itu biasanya kebawa sama sifat si khodamnya kalau nggak bisa kontrol. Dalam artian misal diturunin apa yang kasar ya, misalnya harimau gitu kan, yang keras gitu ya jadi pemarah gitu kan, yang malah kebawa. Itu kok bisa kebawa karena ada yang disebut sebagai bias energi dari khodam itu. Jadi misalnya gini, ada misalnya orang contoh ketempelan kuntilanak gitu ya. Kuntilanak itu salah satu salah satu kemampuannya tanda kutip itu adalah bikin orang depresi. Jadi orang itu gampang banget kelihatannya, ini orang kok kayak mati nggak mau, hidup segan mati nggak mau, galau gitu ya, galau terus. Nah ini nih orang nih apa dia ketempelan atau mungkin dia punya kuntilanak gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang dengan kasat mata sebenarnya bisa dilihat, bisa ketahuan ya, berarti khodamnya jenisnya apa. Iya, dari pembawaan apa yang kita tampilkan berarti. Atau kadang misalnya bisa berubah juga, kayak misalnya saya tidak kayak misalnya saya sekarang biasa aja sikapnya,
datar gitu ya. Tapi tiba-tiba saya jadi beringas gitu kan ya. Oh. Saya punya kodam gini. Nah kan udah beda suaranya. Nah itu tuh berarti dia lagi ibarat kata yang ambil alih energinya yang gede itu adalah entitas-entitas yang mempunyai energi yang besar. Energi yang itu maksudnya apa? Yang keras, yang kasar, yang agresif. Oh, kayak gitu. Nah terus satu pertanyaan nih. Iya. Kodam itu sebenarnya didapatkan atau kita nyari? Gini, sebenarnya bukan didapatkan ya, karena kodam itu spirit entitas itu. Nggak, karena tadi kan yang maju tadi dari leluhurnya gitu, berarti kan kesannya kita dapat gitu kan. Jadi kalau dengan bahasa seperti itu bisa apa ya, bisa tanda kutip dapat atau nyari pun bisa, karena kayak di dunia spirit ini, di dunia entitas ini ada yang disebut sebagai summoner satu, sama disebut sebagai conjurer ya, kayak di Conjuring itu ya. Nah summoner itu adalah dia orang yang bisa memanggil spirit entitas tertentu, tapi belum tentu bisa nyomblangin, belum tentu bisa menjodohkan. Hanya manggil aja. Nah hanya manggil aja. Tapi conjurer kayak contohnya saya juga adalah conjurer, jadi saya bisa menyomblangkan gitu. Saya bisa, oh kamu mau apa? Ini saya lihat nih yang cocok mana. Nah yang ini aja ya. Saya cariin. Nah udah deh. Saya jodohkan. Makannya disebut bukan jual beli tapi mahar. Ya. Karena tanda kutip kayak ada kawin gitu antara ada perjanjian. Ada perjanjian. Tapi perjanjian bukan perjanjian kayak orang bilang perjanjian antara jin gitu, perjanjian setan, enggak gitu ya. Dalam artian gini, itu akan berimplikasi kepada misalnya gini. Biasa orang bilang apa sih, Jafaron, misalnya Jafaron merah kasih misik hitam, misik putih. Ya itu tergantung dia negonya sama si entitas ini apa. Misik gitu. Itu kan minyak ya? Minyak itu banyak kok di daerah-daerah yang jual minyak wangi. Nah itu tuh di rawa bening juga ada. Iya. Bening dicondet gitu karena banyak gitu ya, karena seperti itu. Oh dia mintanya misik hitam gitu misalnya, kayak gitu. Apakah ini kodam itu dimiliki oleh setiap orang atau orang-orang tertentu saja? Enggak semuanya. Enggak semua ya? Enggak semuanya, dan enggak semua orang punya, enggak semua orang sadar, dan enggak semua orang mau gitu. Okay. Karena untuk bisa ada namanya bonding ya. Bonding itu tuh spirit bonding tuh kedekatan antara saya dengan misalnya partner saya. Sebut itu khodam saya gitu kan. Ada kedekatan ini karena apa ya? Karena ya kita sering berkomunikasi misalnya gitu kan, atau sering curhat atau gimana gitu, dan itu tuh menentukan saya itu akan bisa sedekat itu bondingnya karena saya mau. Kalau orangnya nggak mau, nggak akan sedekat itu biasanya. Berarti gitu. harus saling ya kayak orang sama kayak orang kayak orang pacaran, ya? iya kan itu PDKT juga gitu kita ya. Harus dia maju, kita maju gitu. Kita maju. Makanya tadi saya bilang nyomblangin gitu, karena ada si A, ada si B. Mau nggak kalian kayak gitu. Selain kodam ada istilah korin, itu apa tuh Ki? Korin ini menurut saya, menurut saya dengan apa yang saya pelajarin dan pengalaman saya, korin itu dalam bahasa Jawanya sering disebut sebagai sadulur papat salimo genep atau memerti gitu ya, atau kalau di Bali namanya saudara akan dapat. Nah ini manusia itu lahir dengan 4 korin tersebut. Gak cuma 1 gitu. Kenapa? Iya, katanya 4 sih. 4. Iya, karena kan itu dia makna salur papat salimo genep. Limonya itu kita. Limonya kita. Pancarnya tuh kita. Pancarnya kita. Apa aja, ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya kuning, ada yang warna putih, ada yang warnanya merah. Dan itu beda-beda sifatnya. Nah, yang disebut orang sebagai ini korinnya jin jahat apa segala macam, itu lebih, kalau yang saya pelajarin ya, itu lebih ke arah korin yang hitam, maksudnya memerti hitam. Itu tuh kalau di pakem kejawen di Jawa itu tuh pusar manusia gitu. Pusar. Karena dia berfungsi sebagai apa? Sebagai tamengnya kita, perisai manusia. Tapi di satu sisi dia juga kayak mengajak kita untuk mengetes lah, bisa dibilang gitu ya, bukan mengajak ya, karena kan hidup adalah cobaan kan, kayak gitu. Jadi perbedaan dan persamaannya bagaimana kodam dan korin itu? Beda sih. Beda. Korin beda bukan kodam. Bukan ya? Oke. Bukan. Baik. Kayak gini, saya beli ini air mineral itu kan sudah sama botolnya.
Nah, ibaratnya airnya ini kita, botol dan tutupnya adalah korinnya. Oh, Gitu. wadah. Jadi ya. kalau saya awam nih Pak Razak ya, Ya. saya tahu selama ini. Jadi persamaan hanya kodam sama korin itu hanya bedanya apa? Persamaan hanya satu, sama-sama jin katanya gitu. Bukan. Tapi fungsinya beda katanya gitu. Nah ini kalau saya makanya Iya. ini nih Nah, makanya dari ini Ki kan Bajra nih saya baru bilang bisa jelas nih. ini kan botol air minum gitu kan iya. ya. Saya bilang korinnya tadi kan udah saya jelasin. Iya. Nah, terus kodam tuh apa? Spirit entitas tuh apa? Saat saya tambahkan teh, kopi, itulah kodamnya. Oh, itu kodam itulah ya. spiritnya. Oh. Jadi berubah bentuknya gitu. Kasih sirup ya. Kasih sirup nah, kayak gitu. Nah, nih untuk malam ini Ki Bajra nih kita juga ada narasumber nih. Betul. Ada mau nanya nih untuk kalian dirinya nih karena dia juga katanya ngerasa punya kodam tapi dia nggak ngerti gitu. Nah, ada pertanyaan. Monggo nih. ditanyakan. Nah, nih kita perkenalkan nih. Ada Mas Orami nih di sini. Iya. Ada hadir nih. Oke. Selamat malam Ki. Ya, malam. Ya. Malam Mas. Mas Orami ada pengalaman dengan kodam, mungkin bisa ditanyakan kepada Ki Bajra. Kalau pengalaman ya mungkin ngerasa aja, ngerasa di badan itu kan. Tapi Rasanya gimana tuh? Kita spesifikasi lagi. spesifikasinya gini, Dingin, panas, getar atau setrum atau di leher gitu. Gimana? gitu? pertama. Oke. Terus yang kedua itu mungkin kayak ditindih, Oh, Tindihan. ditindih. Tindihan. Nah itu saya pernah ngerasa sampai 30 menit baca ayat kursi 3 ayat terakhir Nggak kan. ngefek ya? Nggak ngefek. Iya. Sampai mungkin terengah-engah lah gitu kan. Iya, ngep-ngepan gitu. Ngep-ngepas. Ya. Terus pernah juga saya merasakan mimpi kayak dikelilingin itu api Oh, dan kayak sosok kayak gitu hitam, kakinya dirantai, dia kayak mecah-mecah batu. Oh, Apa itu ngasih apa tuh saya nggak tahu deh. Tapi saya pernah ngalamin seperti itu. Mimpi ya tuh ya kayak gitu ya. sampai ke bawah. Apa ada di mimpi? Gini, satu pertanyaan saya. Misalnya Mas Orami punya teman dari kecil, Ya mungkin nggak melukai Mas Orami? tergantung. Tergantung. Teman saat melukai itu pasti ada maksud dong, Ya ya enggak? Nah, berarti entah dia ngasih tanda gitu. Kalau emang ini benar khodamnya gitu ya, berarti dia tuh bisa ngasih tanda. Kayak misalnya gini, misalnya ya, jalan hidup itu paling banyak kasusnya yang saya temuin ya. Kayak misalnya seseorang harusnya tuh jadi healer. Healer maksudnya apa? Nggak cuma dokter ya. Healer itu bisa jadi psikiater, bisa jadi tempat curhat dan segala macam. Nah, tapi dia memilih untuk kerja misalnya kerja seni gitu kan ya. ya Dia tuh salah ambil jalur hidup. Nah, kodamnya ini mengingatkan gitu dengan cara ya lu nggak seharusnya kayak gini. Atau di saat itu, di hari itu ada suatu kejadian jadi di mana Mas Orami lagi nggak ngeh gitu kan ya, ini tuh apa sih gitu kan, saya harus apa. Ternyata kodamnya ngasih tanda. Misalnya tandanya di mana? Misalnya di punggung. Oh, berarti kamu tuh misalnya lagi banyak pikiran. Oh, ini salah satu ya kasus yang pernah saya tangani juga. Oh, berarti kodamnya akan ngasih tahu ke partnernya ini kalau dia itu terlalu banyak memikirkan beban kehidupan gitu di punggung. Contohnya seperti itu. Gitu. Jadi emang ada maksud, bisa ada maksud tertentu. Atau kedua, bisa jadi itu bukan kodamnya Mas Orami, tapi Mas Orami dikirim gitu loh. Saya nyebut bahasa halusnya perang bintang gitu ya. Jadi ya dikirim. Itu bisa juga karena sebagian besar kasus yang saya temui itu tuh dengan bekas cakaran atau lebam biru-biru atau alergi gatal-gatal, itu kiriman gitu loh. Karena kiriman. Karena khodam atau entitas yang hidup bersama kita itu ya kalau ngasih tanda itu nggak sampai menyakiti si manusianya. Paling nggak misalnya gini, misalnya ini jatuh, saya sering kok benda mental tiba-tiba, nah kayak gitu. Nah itu salah satunya, tapi nggak sampai misalnya berkomunikasinya seperti itu. Nah nanti saya bawa pendulum gitu ya, mungkin kita bisa berkomunikasi sedikit gitu ya. Karena kalau yang lebam-lebam biru saya pernah lihat tuh. Iya, jadi tiba-tiba tidur, tiba-tiba bangun, banyak lebamnya, padahal nggak apa-apain, cuma tidur aja gitu. Iya, itu antara. Tapi saya pengalaman saya, menurut saya itu tuh bukan karena kodam, karena kodamnya nggak mungkin menyakiti separah itu
gitu loh. Kalau saya dulu malah dikasih taunya sama ibu saya itu dicubit setan katanya. bahasa orang dulu gitu kan, Iya. dicubit setan gitu. Iya, mungkin harusnya bangun tapi dia tidurnya Iya. terus aja gitu. Iya, bisa kayak gitu. Cuman nggak bangun-bangun nih, nggak Iya. mungkin deh. Kayak gitu. Gini Ki, ada yang saya sering lihat pusaka atau temen yang punya pusaka keris misalnya. Ya, Krishna gampang. Nah itu atau senjata misalnya Badi gitu. dari suku pedalaman misalnya. Mandau. Nah itu hilang sendiri taruh di lemari. Iya. Nah itu apakah itu dibawa sama kodamnya atau memang keris itu dibilang ada isinya, itu maksudnya kodam atau apa itu? Pasti ada isinya kalau Pasti seperti ya? itu. Pasti ada isinya. Paling sering kalau yang untuk pecinta tosan aji ya, untuk pecinta pusaka baik keris itu kalau dia sudah lama gitu di dunia pakerisan, itu ya biasanya tuh keris itu ya suka gerak-gerak sendiri gitu, itu biasa tuh gitu kan ya. Atau bahkan ada yang sampai berdiri sendiri atau terbang sendiri, itu ada Dia kasus lihat kayak saya gitu. bisa berdiri Sendiri. Nah, itu tuh itu pasti ya dari isi dari keris itu gitu. Oh, iya. Gitu. Nggak mungkin istilahnya saya nyebutnya barang kosongan gitu ya. Barang kosongan tiba-tiba bisa ngapa-ngapain, itu nggak mungkin. Pasti ada tapi yang di agen dalam gaibnya. tapi di dalam itu yang disebut kodam belum tentu. Bisa disebut tanda kutip hodam kalau dilihat kok, kalau misalnya gini, ada saya pernah lihat gitu ya, kayak ini kok kita lagi bertamu tiba-tiba kok ada kucing macan gitu ya, ada macan lewat warawiri gitu, saya lihat aja ini talinya kemana, oh punya dia. Kayak gitu-gitu. Kalau diakuin seperti itu. Tapi kalau nggak diakuin, menurut saya ya ibaratnya kapan nge-hire nih orang gitu kan nggak pernah gitu kan ya, jadi nggak diakuin ya belum bisa dibilang sebagai hodam kayak gitu. Berarti kalau kodam tuh berarti mau sama partner sendiri diakuin. Tahu sama tahu, harus tahu sama tahu. Jangan cuma sekedar ada isinya berarti tapi dia nggak ini, berarti bukan kodamnya dia berarti. Dia kayak gitu. Dia jangan tahu namanya siapa kan, ya kan? Atau kalau mungkin kalau kodam turunan gimana gitu? Kalau kodam turunan gini, paling banyak nih terakhir saya ada kasus turunannya adalah macan gitu ya. Ini paling banyak. Iya, paling banyak. Ya, paling banyak deh, itu gitu macan. ya, macan. Nah, turun terus walaupun dia itu nggak merasa memiliki atau dia mau bahkan diturunkan, tapi itu sudah menjaga dia. Ibaratnya gini. Ini kayak bodyguard pribadi. Oh, Tuh, kayak bodyguard pribadi. Jadi Guardian Angel ya. Iya kan, let's say guardian angelnya gitu ya. Ini nih buat jagain anak saya, cucu saya. Ini diturunin. Yang mana yang itu gitu. Kayak gitu. Tapi kadang yang dituju aja nggak tahu. Kadang dituju aja nggak tahu. Nah, kadang yang ditujunya nggak mau nerima. Akibatnya si turunan ini hidupnya kacau. Kebalik. Bisa kayak gitu. Karena kan saya bilang hodam itu atau entitas itu kan harus berjodoh kan, dalam artian harus makanya kan sebutannya mahar kan. Kalau untuk proses menjodohkan itu bukan jual beli ya, tapi mahar. Itu mahar, ini saya tambahan info ya, maharnya bukan mahar misalnya naga gitu ya. Naga, maharnya misalnya 2 juta, dia harganya 2 juta, enggak, tapi mahar dari si conjurernya, usahanya, jasanya itu yang dibayarkan, bukan si entitasnya. Bukan entitasnya yang diperjualbelikan, karena kamu kan tidak akan menjualbelikan temanmu gitu. Seperti itu. Terus dikasihlah ke keturunan ini gitu ya, keturunan ini nggak mau gitu kan ceritanya tadi kan. Terus hidupnya malah kebalik ya, karena hal-hal seperti ini banyak terjadi ya di masyarakat. Dan kalau emang dia nggak mau, seharusnya dia sadar, dia cari orang yang bisa, dan itu memutuskan tali hubungannya antara dia dengan si kodam. Bisa kayak gitu. Jadi kodam ini macam-macam ya, Ki? Banyak banget. Banyak ya? Banyak. Iya, karena yang tadi saya bilang contohnya keris itu juga dibilangnya itu ini keris ini ada kodamnya gitu. Terus ada kejadian juga ya, ada beberapa orang yang melihat sosok itu
kok dia diikutin terus tuh oleh leluhurnya gitu. Padahal dia sendiri nggak ngerti gitu loh. Iya. Oh ya, gitu kan nggak nyadar gitu kan ya. Oh ya, itu tadi itu bersifat sebagai bodyguard. Tapi ya bisa hidupnya bisa datar aja, bisa justru naik, bisa juga turun gitu. Oh, diharapkan sih naik ya. Diharapkan naik karena bajunya cocok gitu. Saya pernah dengar oke, cerita oke. itu, saya punya saudara gitu, ya nenek-nenek gitu ya, misalnya dia punya kodam itu harimau ya biasa kan banyak. Iya. Nah terus pada saat dia meninggal ternyata keturunannya nggak ada yang mau. Iya. Tapi Nggak mau. terus nggak jelas kemana tuh kodamnya itu, berarti emang harus diputus ya. Iya, kalau enggak itu akan menyebabkan